Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aji, selamat datang di Bakunya Dunia. Keberadaan ulama di atas permukaan bumi ini laksana bintang di atas langit yang dapat memberi petunjuk bagi orang-orang yang membutuhkan. Dan pada pertemuan kali ini saya akan membahas kisah habaib. Namun sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan langsung saja, berikut adalah kisahnya. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Soleh Tanggul merupakan seorang waliullah yang selalu memberikan nasihat kepada masyarakat sekitarnya. Di antara lain nasihat yang diberikan oleh Habib Soleh adalah sangat penting untuk menjalankan solat 5 waktu dan ancaman bagi siapa saja yang meninggalkannya. Sangat tinggi derajat orang tua dan kewajiban berbakti kepada keduanya serta ancaman bagi siapa saja yang mendurhakainya. Sangat penting menjaga hubungan silaturahmi karena orang yang menjaga hubungan silaturahmi maka Allah Subhanahu wa taala akan memanjangkan usianya, mempermudahkan urusannya dan memperbanyakkan rezekinya. Hendaklah setiap kalian menjaga solat 5 waktu. Jangan pernah tinggalkan solat subuh berjamaah. Muliakan dan berbuat baiklah kepada orang tua. Jadilah kamu sekalian sebagai rahmat bagi seluruh alam. Berbuat baiklah, jangan pilih kasih kepada semua orang. Hiduplah engkau seberapapun lamanya, namun engkau pasti akan mati. Cintailah siapapun dan apapun yang engkau sukai, namun engkau pasti akan berpisah dengannya. Berbuatlah semaumu, namun engkau pasti akan menerima balasannya. Barang siapa yang ridha dengan rezeki yang Allah Ta'ala berikan, maka ia akan tenang di dunia dan akhirat. Barang siapa yang dapat menundukkan nafsu syahwatnya, maka ia menjadi orang mulia di dunia dan akhirat. Barang siapa merasa cukup sehingga tidak mengharapkan pemberian orang lain dan dapat memelihara lisannya, maka dia akan selamat di dunia dan akhirat. Seseorang yang naik derajatnya karena hasil perbuatannya, bukan karena ucapan. Sesungguhnya air hujanlah yang menumbuhkan bunga, bukan suara petir yang keras. Seperti yang kita ketahui bahawa jenis dan macam selawat itu sangatlah banyak. Semuanya memiliki makna dan tujuan yang sama, yaitu memberi salam penghormatan kepada junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat adalah salah satu jalan pintu kita untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan salah satu salawat yang bisa kita amalkan adalah salawat mansub karya Habib Soleh. Salawat ini sangat bermanfaat dan memiliki banyak keutamaan. Di antaranya adalah mempercepat terkabulnya hajat-hajat kita insya-Allah. Habib Soleh Tanggul berkata, selawat mansub ini dibaca 11 atau 41 kali dengan niat untuk memperoleh kemudahan dan terkabulnya semua hajat. InsyaAllah Allah Ta'ala akan mengabulkan semua hajatnya. Kebanyakan orang yang meminta doa kepada Habib Soleh, beliau juga memberikan solawat mansub ini. Dan setelah Habib Soleh telah tiada, salah satu warisannya berupa peninggalan bacaan selawat mansub ini yang ditinggalkan kepada umat muslim. Nama Habib Soleh kian terkenal dan harum. Kisah-kisah yang menuturkan karamah beliau tidak terhitung banyaknya. Tetapi perlu dicatat, karamah hanyalah suatu indikasi kewalian seseorang. Kelebihan itu dapat dicapai setelah melalui proses yang panjang, yaitu pelaksanaan ajaran Islam secara kafah, dan itu dilakukan secara konsekuen dan terus-menerus. Petuah bijak berkata, istiqamah itu lebih mulia dari 1000 karamah. Berikut ini adalah di antara kecil karamah Habib Soleh Al-Hamid Tanggul.
bertemu dengan baginda Nabi SAW dalam keadaan terjaga. Habib Soleh pernah berkata, ketika berada di dalam khalwat, aku merasakan ketenangan batin. Saat itu aku bertemu Rasulullah SAW dalam keadaan terjaga. Aku melihat wajah Rasulullah SAW. Ketika itu aku melihat pancaran sinar yang begitu terang dari wajah beliau. Menurunkan hujan. Pada suatu ketika, beliau berkunjung ke Jakarta. Saat itu beliau sedang berjalan bersama Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Saat melintasi sebuah lapangan, beliau melihat banyak sekali orang yang berkumpul untuk melakukan solat istisqa. Lantaran pada saat itu Jakarta sedang dilanda kemarau panjang. Kemudian Habib Soleh berkata kepada salah seorang dari mereka, serahkan saja kepadaku, biarkanlah aku yang akan memohonkan kepada Allah agar diturunkan hujan bagi kalian. Tidak lama kemudian, setelah beliau menengadahkan tangan ke langit seraya membaca doa memohon kepada Allah meminta hujan, maka tidak berselang lama hujan turun begitu derasnya. Bertemu dengan Nabi Khidir. Mengisahkan Habib Soleh tidak bisa lepas dari peristiwa yang mempertemukan beliau dengan Nabi Khidir alaihi salam. Kala itu layaknya pemuda keturunan Arab lainnya, orang-orang masih memanggil Habib Soleh dengan sebutan Yid, yaitu kependekan dari kata Sayyid yang artinya tuan, sebuah gelar untuk keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika, Habib Soleh sedang menuju stasiun kereta api Tanggul yang letaknya memang dekat dengan rumahnya. Tiba-tiba datang seorang pengemis meminta uang kepada Habib Soleh. Habib Soleh sebenarnya membawa 10 rupiah, namun beliau menjawab tidak ada karena hanya itu yang dimilikinya. Pengemis itu pun pergi, tetapi kemudian datang lagi dan meminta uang. Karena Habib Soleh menjawab tidak ada, lalu pengemis itu pun pergi lagi. Tetapi pengemis itu datang untuk ketiga kalinya. Ketika Habib Soleh memberi jawaban tidak ada, lalu pengemis itu berkata, yang 10 rupiah di saku kamu. Pada waktu itu, Habib Soleh merasakan ada yang aneh, lalu beliau menjabat tangan pengemis itu. Ketika berjabat tangan, jempol si pengemis terasa lembut seperti tidak bertulang. Dan itu adalah ciri fisik Nabi Khidir alaihi salam. Tangan pengemis itu dipegang erat-erat oleh Habib Soleh sambil berkata, Anda pasti Nabi Khidir, mohon doakan saya. Kemudian sang pengemis berdoa lalu pergi sambil berpesan bahawa sebentar lagi akan datang seorang tamu. Banyak yang meyakini bahawa Habib Soleh merupakan seorang wali yang dekat dengan Nabi Khidir alaihi salam. Tidak lama kemudian, turun dari kereta api seseorang yang berpakaian serba hitam dan meminta Habib Soleh untuk menunjukkan rumah Habib Soleh. Karena di sekitar sana tidak ada yang bernama Habib Soleh, maka beliau menjawab tidak ada, karena orang itu menekankan ada. Lalu Habib Soleh menjawab, di daerah sini yang bernama Habib Soleh adalah saya sendiri. Kalau begitu, andalah yang saya cari. Lalu orang itu pergi yang membuat Habib Soleh tercengang. Sejak saat itu, rumah Habib Soleh selalu ramai dikunjungi orang, mulai sekedar silaturahmi sampai minta berkah doa. Tidak hanya dari Tanggul, tetapi juga di luar Jawa, bahkan luar negeri seperti Belanda, Afrika, China, Malaysia, Singapura dan lain-lain. Haji Adam Malik Matubara adalah salah satu dari sekian pejabat yang sering datang ke rumah Habib Soleh. Satu bukti kemasyhuran beliau, jika Habib Soleh datang ke Jakarta, penjemputannya sangatlah banyak, bahkan melebihi penjemputan presiden, kata Kiai Haji Abdillah yang mengenal dengan baik sosok Habib Soleh. Pada saat Haji Adam Malik Batubara menjabat sebagai Kepala Kantor Berita Antara, suatu saat lewat lembaga yang dipimpinnya,
beliau mengungkapkan keterlibatan Menlu Subandrio yang saat itu dikenal sebagai tokoh berfaham ajaran komunis. Tentu saja berita-berita yang muat itu membuat Subandrio dan jajarannya kalang kabut karena merasa terpojokkan. Ia marah besar dan mengancam Adam Malik. Mendapat ancaman tersebut, Adam Malik berusaha mencari perlindungan, maka datanglah dia kepada Habib Soleh. Adam Malik menceritakan latar belakang persoalannya. Mendengar pengaduan itu, Habib Soleh Tanggul hanya tersenyum dan beliau berkata, "Jangan takut terhadap ancamannya, karena nanti kamu yang akan menggantikan kedudukannya." Waktu terus berjalan, hari demi hari dijalani oleh Adam Malik. Dan pada akhirnya Adam Malik selamat dari ancaman Subandrio dan gerombolan komunis lainnya. Dan sesuai dengan perkataan Habib Soleh, setelah Soeharto menjabat sebagai Presiden Indonesia, giliran Adam Malik yang menjabat Menteri Luar Negeri. Mantan Menteri Luar Negeri di era Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, yaitu Alwi Shihab, pernah berkunjung ke kediaman Habib Soleh di Tanggul. Pada masa itu, dia datang diantar oleh ayahandanya, yakni Habib Abdul Rahman Shihab. Keperluannya mohon doa restu untuk belajar ke luar negeri. Tujuannya belajar ke Amerika Serikat di Harvard University. Pada kesempatan itu, Alwi Shihab mengutarakan apa yang menjadi masalahnya. Antara lain, dia tidak memiliki biaya yang cukup untuk mengurus visa dan paspor. Mendengar keluhan Alwi Shihab, Habib Soleh menyarankan agar Alwi Shihab mandi di 2 sumur yang terdapat di sekitar kediamannya. Kemudian Alwi Shihab mandi di kedua sumur tersebut. Setelah itu, beliau menasihati Alwi Shihab agar dia datang ke Adam Malik yang saat itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Alwi Shihab mengatakan kekhawatirannya karena dia hanya rakyat biasa, bagaimana bisa bertemu dengan seorang menteri. Mendengar kekhawatiran Alwi Shihab, akhirnya Habib Soleh menasihatinya agar tidak takut, seraya menyuruhnya supaya menemui Adam Malik dengan membawa surat darinya. "Bawa surat saya ini, jangan takut pada Adam Malik, karena kelak kamu akan menjadi seperti Adam Malik," kata Habib Soleh Tanggul. Ternyata di kemudian hari, ucapan Habib Soleh menjadi sebuah kenyataan. Alwi Shihab menjadi Menteri Luar Negeri di era Presiden Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Suatu ketika, ada seorang jenderal yang konon pernah mendapat hadiah pulpen dari Presiden Amerika Serikat ke-34. Suatu ketika, pulpen itu raib saat dibawa ajudannya ke pasar. Tentu saja sang ajudan bingung campur takut kehilangan barang yang sangat dicintai oleh sang jenderal dan takut mendapat hukuman, sehingga disarankan oleh seorang kenalannya agar meminta tolong kepada Habib Soleh Tanggul. Sesampai di sana, Habib Soleh menyuruhnya mencari ke pasar Tanggul. Sekalipun aneh, dituruti saja, dan ternyata pulpen itu tidak ditemukan. Kemudian Habib Soleh menyuruhnya lagi. Lagi-lagi tidak ditemukan. Karena ajudan itu memaksa, akhirnya beliau masuk ke dalam kamarnya dan tidak lama kemudian keluar dengan memberikan sebuah pulpen. "Apa seperti ini pulpen itu?" Sang ajudan tertegun karena ternyata itulah pulpen sang jenderal yang sudah pindah ke genggaman pencopet. Menjelang wafat, Habib Soleh sering berpesan kepada keluarganya, "Aku minta maaf karena sebentar lagi aku akan pergi jauh. Yang rukun semua ya. Kalau aku pergi, jangan sampai ada permusuhan di antara kalian." Ketika senja pada hari Sabtu, tanggal 8 Syawal 1396 Hijriah, dalam usia 83 tahun, beliau telah memilih untuk berjumpa Tuhannya yang Maha Mulia. Telah tiba waktu yang suci baginya untuk bersama dengan Tuhannya. Beliau lebih mengutamakan tempat yang abadi daripada yang fana.
Setelah wudhu dan sebelum sempat melaksanakan salat maghrib, beliau terlebih dahulu menyerahkan ruhnya yang suci ke hadirat ilahi Rabbi dalam keadaan ridha dan diridai. Beliau dikebumikan pada hari Ahad tanggal 9 Syawal setelah salat zuhur dengan dibanjiri lautan manusia. Mereka saling berdesakan dan berebut untuk membawakan keranda jenazah atau untuk sekadar menyentuh keranda jasad beliau. Begitu banyak manusia yang datang dari berbagai penjuru kota dan daerah untuk ikut mensalati jenazah beliau. Hingga untuk menampung mereka, salat jenazah dilaksanakan 3 kali secara bergilir. Beliau dimakamkan di samping kiblat Masjid Riyadhus Shalihin Tanggul. Arifillah Al-Qutub Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Abdul Rahman As-Segaf Jeddah dalam surat ta'ziyahnya yang dikirimkan sebagai berikut. Beliau Habib Saleh telah meninggal dunia pada waktu kita sangat membutuhkan doanya dan perhatiannya karena kedekatan hubungan beliau dengan Tuhannya dan karena kesucian ruhnya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilihkan baginya apa-apa yang ada di sisinya dan telah menyediakan kenikmatan yang sempurna baginya bersama dengan pemimpin seluruh manusia yang terdahulu dan terakhir, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sepeninggal Habib Saleh, kegiatan beliau tetap dilanjutkan oleh keturunan beliau sampai saat ini untuk mengenang jasa dan perjuangan beliau untuk umat. Setiap tahunnya pada tanggal 10 Syawal, manusia tumpah ruah di sepanjang jalan menuju Masjid Riyadhus Shalihin Tanggul Jember. Mereka berdatangan dari berbagai penjuru tanah air serta ada pula yang datang dari luar negeri untuk memperingati Hul Akbar Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid yang lebih akrab dengan sebutan Habib Saleh Tanggul. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meliputi kita semua dengan asrar dan barakahnya serta anwar dan nafahatnya. Itu dia kisah kita kali ini. Nasihat dari para ulama barangkali bisa membuat kamu lebih semangat dalam menjalani kehidupan, lebih tabah menghadapi setiap ujian. Jangan pernah merasa bahwa hanya kamu satu-satunya yang diberi ujian. Setiap orang memiliki ujiannya sendiri dalam kehidupan. Menjadi menang atau tidak atas ujian tersebut tergantung usaha kamu dalam menyikapinya. Saya Aji, Pakunya Dunia, undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.